Media massa rame-rame memberitakan kondisi bendungan Marangkayu yang terletak di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Masalahnya setelah proyek pembangunan bendungan dinyatakan selesai 100%, tapi ternyata tidak bisa difungsikan untuk membantu irigasi dan pertanian daerah sekitar. Sorotan datang dari warga sekitar termasuk anggota DPRD Kutai Kartanegara Suyono. Umumnya warga bertanya-tanya kapan pemerintah melakukan penggenangan bendungan agar air bisa terdistribusi pada aliran sungai di sana. Masyarakat itu malah belum menikmati dengan adanya bendungan ini. Yang kedua yang ada malah banyak merugikan masyarakat. Kenapa? Karena ada 90 KK yang ada di Desa Sebuntal ini harus pindah tempat. Nah, sampai saat ini pemerintah belum ada solusinya itu. Artinya masyarakat masih bertahan dan masih sekitar 200 hektar kebun milik masyarakat yang kalau ini terjadi di bendung artinya itu akan tenggelam. Sebagian warga menyebutkan bendungan Marangkayu yang dibangun di atas tanah lunak dan menelan biaya 63,3 miliar mangkrak. Warga menyayangkan bangunan bendungan yang terlihat kokoh hanya menjadi monumen yang tidak berfungsi sama sekali. Apakah anggapan itu betul? Ternyata tidak demikian adanya. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim membantahnya. Menurut mereka, tidak ada proyek mangkrak dalam pembangunan bendungan Marangkayu. Berkaitan bendungan Marangkayu, ini dikatakan bahwa ini terkesan mangkrak. Sebenarnya bendungan Marangkayu ini tidak mangkrak, tetapi ada masalah-masalah sosial yang harus diselesaikan berkaitan dengan penggenangan. Apa itu? Yaitu masalah lahan. Lahan ini banyak yang overlap berkaitan dengan lahan warga dengan PTPN 13. Ada juga berkaitan dengan Pertamina Hulu Sungai Sanga-Sanga karena di sana ada beberapa sumur. Ada juga berkaitan dengan PLN Sutet. Ada juga yang terdampak dengan PT Plantation, sawit plantation. Nah, ini lagi kita selesaikan. Yang tidak ada bermasalah dengan terdampak dengan perusahaan-perusahaan tadi tetap akan diselesaikan dan ini sudah berprogres, ada kemajuan dan ini merupakan proyek PSN, proyek strategis nasional di mana kita pun pada saat ini minta pendampingan oleh pengacara negara yaitu melalui Kejaksaan Tinggi. Proyek Bendungan Marangkayu adalah salah satu proyek strategis nasional di Kalimantan Timur. Memiliki kapasitas tampung 12,37 juta meter kubik, bendungan itu diproyeksikan mengaliri lahan irigasi seluas 1.500 hektar. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar atas proyek yang dikerjakan kontraktor pelaksana PT Waskita Karya bersama PT Brantas Abipraya. Dengan dana bersumber APBN, pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 Samarinda, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang mempersiapkan bendungan lainnya selain di Marangkayu. Satu lagi bendungan itu ada dibangun di Sepaku Semoy yang berada di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bendungan yang disebut terakhir ini memiliki kapasitas tampungan sebesar 10 juta meter kubik dengan luas genangan 232,51 hektar. Ini berprogres tetap jalan sehingga kalau mangkrak saya katakan itu tidak, tapi berprogres di lapangannya. Dan kami pun masih tetap melakukan pembangunan melengkapi bendungan Marangkayu ini, misalnya alat-alat pemantau elektriknya segala untuk kelengkapan dari bendungan ini, termasuk jalan akses kami bangunkan dan beberapa bangunan pelengkap lainnya. Pemerintah khususnya bidang pengairan Dinas PUPR Kaltim memberikan jawaban atas apa yang terjadi di Bendungan Marangkayu.
Secara fisik diakui sudah selesai 100% pada tahun anggaran 2021 lalu. Namun belum bisa digenangi air lantaran masih ada masalah dengan pembebasan lahan milik warga. Jika sudah difungsikan, bendungan itu tersambung daerah aliran Sungai Marangkayu yang memiliki luas sekitar 243 km persegi. Jumlah total Yang pernah dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten itu lebih kurang 37,46 hektar. Sedangkan kebutuhan lahan keseluruhan bendungan Marangkayu adalah lebih kurang 678 hektar. Dan di dalam bendungan Marangkayu ini kita akan ada penggenangan rencana tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu berkisaran level 107,11. Sedangkan untuk tahap kedua itu adalah 110. Nah, kami pada saat ini mengejar posisi penggenangan di tahap 1 di 188 hektar ini. Dan ini sudah berproses, memang ada beberapa masih yang perlu diklarifikasi dengan BPN, dengan PTHGU, PTPN. Ini kami masih menunggu klarifikasi ini dari camat mengenai surat-suratnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat surat-surat ini sudah clear dari BPN dan kecamatan yang mengklarifikasi mengenai batas-batas tanah-tanah yang terkena dampaknya tadi. Pemerintah sedang berusaha membereskan persoalan lahan milik warga yang konon masih ada sekitar 200 hektar belum dibayar pembebasannya. Juga mengenai perpindahan warga desa yang mengklaim tanahnya terdampak bendungan sudah difungsikan. Kami target di tahun 2022 ini, tahap 1 ini sudah clear. Target kami kemarin di balai pun, ya kalau bisa, kalau memang di tahun 2023. Tapi kita kan harus punya target dulu. Kalau 2022 ini bisa tercapai, ya alhamdulillah. Itu Pak. Karena lahan tidak semudah apa yang kita pikirkan pembebasannya. Karena banyaknya masalah-masalah yang lain berkaitan dengan administrasinya. Apakah tahun 2022 bendungan Marangkayu sudah bisa digenangi air? Bidang pengairan Dinas PUPR Kaltim melalui targetnya sampai Desember tahun ini sudah mulai berfungsi. Dari Samarinda, Hardin, BKTV melaporkan.